serta tim yang sudah dibentuk yang ditandatangani oleh Ibu Bupati dan penggunaan DBHC. Itu kami persilakan. Surit News Channel, hari ini Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023 melaporkan dari lokasi sosialisasi penegakan hukum pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan di Hidden Valley. Sosialisasi penegakan hukum barang kena cukai ilegal ini yang kedua kalinya dilaksanakan. Sebelumnya dilaksanakan di Hotel Harper guna memantapkan dalam melaksanakan tugas dan siapa saja yang terlibat di dalamnya terutama terkait cukai rokok ilegal. Hadir dalam acara Kasatpol PP Kabupaten Purwakarta Aulia Pamungkas didampingi oleh Sekdis Ade Amin juga Kabid Gakda Iman Rukmana beserta jajaran, Cabang Dirjen Bea Cukai Purwakarta Kasih Penindakan dan Penyidikan Nur Hasan dan Heri, Kasih Humas Bu Renova beserta jajaran, para pelaku usaha, jasa angkutan ekspedisi, TNI dan Polri, perwakilan Transtip Kecamatan Sekabupaten Purwakarta. Kasatpol PP Aulia Pamungkas melalui Kabid Gakda Iman Rukmana, memaparkan kegiatan sosialisasi penegakan hukum barang kena cukai ilegal terutama rokok, di Kabupaten Purwakarta faktanya masih didapati, masih ada pendistribusian, masih ada penjualan dan masih ada penggunaan di masyarakat di seluruh Kabupaten Purwakarta. Hal ini akan dipetakan secara khusus berdasarkan Kominfo karena kegiatan dana bagi hasil cukai tembakau di Kabupaten Purwakarta bidang penegakan hukum ini secara umum ada dua sub kegiatan. Pertama sub kegiatan sosialisasi yang sekarang sedang dilaksanakan. Ini upaya nyata kita melakukan tindakan preventif dalam menyebarkan secara luas terhadap masyarakat agar masyarakat tahu secara umum apa itu barang kena cukai ilegal khususnya rokok yang dilarang didistribusikan, diedarkan dan diperjualbelikan di masyarakat. Fakta rencana kegiatan di tahun 2023 ini, yang pertama adalah dasar hukum. Ada beberapa dasar hukum yang dijadikan rujukan agar kegiatan penegakan hukum bisa berjalan normatif. Karena satu kegiatan harus didasari oleh regulasi yang jelas dan sesuai dengan perundangan yang berlaku, UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai ini adalah UU pokok terkait dengan cukai, tentang penggunaan pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai tembakau, tentang pedoman kerja penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penggunaan DBHC di bidang penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Regulasi-regulasi itu yang menjadi dasar dalam melaksanakan aktivitas kegiatan dana bagi hasil cukai ini. Penegakan hukum terkait dengan barang kena cukai ilegal khususnya rokok di Kabupaten Purwakarta bertujuan dengan diadakan sosialisasi barang kena cukai ilegal ini adalah untuk menekan seminimal mungkin peredaran rokok ilegal khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta. Baik pendistribusian, penjual, baik peredarannya kita tekan sehingga masyarakat tahu bahwa barang kena cukai ilegal khususnya rokok yang beredar tanpa cukai itu harus ditekan seminimal mungkin artinya rokok yang legal semakin banyak karena faktanya kita tidak bisa memungkiri bahwa konsumsi rokok masih menjadi kebutuhan nomor 2 dibanding dengan membeli makan sehat dan ini datanya masih harus disurvei benar atau tidaknya. Tegas Kabid Gakda Iman Rukmana. Sementara Cabang Dirjen Bea Cukai Purwakarta Nur Hasan memberikan bagaimana cara peserta yang hadir dalam sosialisasi penegakan hukum cukai ilegal ini mengenali dan mendemokan agar kita semua tahu apa ciri-ciri cukai yang asli dan yang palsu. Melalui Kasih Penindakan Heri diberikan pemahaman terkait dengan ciri-ciri cukai asli dan palsu. Kertas cukai yang diproduksi oleh Peruri contohnya, warna serat kasat mata, gambar hologram, gambar 3 dimensi, salah satu pengaman cukai di tahun 2023. Rekan-rekan yang ada di luar untuk segera masuk ke dalam, karena acara kita akan setelah materi Gakda, dan kita akan lanjut dengan diskusi dan jawab. Selama pagi menjelang siang, teman-teman semuanya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan terkait dengan narasumber saat ini, kemudian peserta yang kebetulan bisa hadir saat ini. Terkait dengan kegiatan sosialisasi penegakan hukum pemberantasan barang kena cukai ilegal saat ini adalah merupakan kegiatan yang kedua yang dilaksanakan setelah di tanggal 13 Februari kemarin. Dengan ada kegiatan sosialisasi ini diharapkan
seluruh elemen masyarakat di Purwakarta melalui teman-teman yang hadir, keterwakilan yang pada saat ini dari gelombang pertama kemarin bisa menyebarluaskan apa itu yang dimaksud dengan barang kena cukai ilegal, khususnya rokok. Di Kabupaten Purwakarta, barang kena cukai ilegal khususnya rokok itu memang faktanya masih didapati, masih ada pendistribusian, masih ada penjualan, dan masih ada penggunaan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta. Hal ini nanti juga akan dipetakan secara khusus berdasarkan hasil kegiatan Info, karena nanti kegiatan dana bagi hasil cukai tembakau di Kabupaten Purwakarta bidang penegakan hukum ini secara umum ada 2 subkegiatan. Yang pertama adalah subkegiatan sosialisasi yang sedang kita laksanakan ini. Ini adalah merupakan upaya nyata kita untuk melakukan tindakan preemptif dan preventif, menyebarluaskan informasi pada masyarakat agar masyarakat mengetahui secara umum apa itu barang kena cukai ilegal khususnya rokok yang dilarang didistribusikan, diedarkan, dan diperjualbelikan di masyarakat khususnya di Kabupaten Purwakarta. Tadi sudah sama-sama menjelaskan secara teknis dari secara kebijakan umum dari teman-teman dari bagian ekonomi, kemudian secara teknis terkait dengan DBHCHT, apa itu rokok ilegal, itu dari teman-teman Bea Cukai. Hari ini saya izinkan untuk menyampaikan sedikit terkait dengan apa yang fakta, apa itu rencana kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 ini. Yang pertama tadi memang betul dasar hukum, ada beberapa dasar hukum yang kita jadikan rujukan agar kegiatan penegakan hukum barang kena cukai ilegal ini bisa berjalan normatif, karena bagaimanapun suatu kegiatan itu harus didasari atas regulasi yang jelas dan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Pertama yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Ini adalah undang-undang pokok di atas terkait dengan cukai. Kemudian yang kedua adalah PMK Nomor 215/PMK.07/2001 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kemudian yang ketiga, Surat Edaran Dirjen Bea Cukai Nomor SE3/BC/2022 tentang pedoman kerja, penyusunan rencana kerja, dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penggunaan DBHCHT di bidang penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Jadi jelas ya, bidang penegakan hukum terkait dengan DBHCHT yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang keempat adalah Surat Edaran Dirjen Bea Cukai Nomor SE4/BC/2022 tentang pedoman Kepala Kantor Bea Cukai untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum. Artinya bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan khususnya di bidang penegakan hukum itu adalah akan mendapatkan nilai, akan mendapatkan poin, termasuk kegiatan sosialisasi yang kita lakukan ini. Artinya kita selain untuk juga menyampaikan informasi supaya terjadi penekanan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Purwakarta, tetapi kegiatan seperti ini pun nanti ujungnya, endingnya itu akan mendapatkan penilaian dari teman-teman Bea Cukai bahwa serapan penggunaan DBHCHT di daerah itu sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang disebutkan tadi. Jadi dan regulasi-regulasi itulah yang menjadi dasar kita untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas kegiatan DBHCHT ini. Jadi siapa melakukan apa, bertanggung jawab apa, mekanismenya bagaimana, itu semakin hari semakin jelas. Jadi tidak ada hal-hal yang dilakukan ataupun hal-hal yang dilaksanakan kegiatan tanpa dasar. Jadi jangan sampai nanti ada salah persepsi, salah pengertian bahwa oh kenapa kegiatan seperti ini, alokasinya seperti apa, nah, bagaimana pertanggungjawabannya. Bagaimana kita sudah jelaskan bahwa semua laksanaan kegiatan ini baik di subsosialisasi atau di penanganan itu sudah melakukan mekanisme berdasarkan tata aturan yang jelas dan berkekuatan hukum yang menjadi dasar kita melaksanakan pelaksanaannya. Kemudian next sedikit berbicara terkait dengan pembagian urusan pemerintahan, Pak. Kalau kita bicara anatomi pemerintahan, mungkin saya sedikit mengulas sedikit saja bahwa tatanan pemerintahan kita itu terbagi atas 3 kelas. Pertama, tataran pemerintah pusat, kemudian tataran pemerintah daerah provinsi,
kemudian tatanan pemerintah kabupaten dan kota. Nah, masing-masing tatanan pemerintah itu mempunyai tugas, urusan, dan kewenangannya masing-masing yang bisa dilaksanakan mutlak atau absolut oleh masing-masing kewenangan itu jelas, terutama oleh pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah ada beberapa kewenangan yang mutlak, absolut, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten kota. Ada 6 urusan pemerintahan yang dilaksanakan secara mutlak oleh pusat. Di antaranya misalnya urusan luar negeri, urusan fiskal, kemudian agama, kemudian peradilan, kan seperti itu. Dilepas dari itu ada yang disebut dengan urusan konkurens. Urusan konkurens adalah urusan bersama yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah pusat ataupun urusan pemerintah daerah. Salah satunya adalah urusan yang kita laksanakan seperti ini. Nah, apa ini urusannya? Itu adalah urusan dari ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah pusat melakukan apa, pemerintah provinsi melakukan apa, pemerintah kabupaten kota melakukan apa, sesuai dengan apa yang disitu. Inilah yang menjadi batasan kewenangan. Jadi siapa melakukan apa, bertanggung jawab apa, mekanismenya jelas dalam anatomi urusan pemerintahan ini. Nah, ini selintas saja. Kemudian yang berikutnya, penegakan hukum terkait dengan pemberantasan BKC ilegal atau barang kena cukai ilegal, khususnya rokok ilegal di Purwakarta itu, apa sih maksud dan tujuannya? Kalau kita melihat dari gambar itu, persepsi orang pasti beda-beda. Hanya menggambarkan 3 jenis kurva yang naik, yang turun itu sebenarnya apa? Pertama, tujuannya adalah dengan diadakannya sosialisasi, salah satunya sosialisasi penegakan hukum pemberantasan BKC ilegal ini adalah maksudnya untuk menekan seminimal mungkin peredaran rokok ilegal yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta khususnya, baik pendistribusiannya, baik penjualannya, ataupun baik peredarannya. Kita tekan sehingga masyarakat memahami betul bahwa BKC ilegal khususnya rokok yang beredar tanpa cukai itu harus ditekan seminimal mungkin. Kenapa? Karena kalau sudah ditekan seminimal mungkin artinya rokok yang legal akan semakin banyak. Karena kan faktanya kita tidak bisa memungkiri, Bapak Ibu, bahwa rokok tadi disampaikan oleh Pak Asda Tiga selaku Wakil Bupati bahwa konsumsi rokok itu menjadi kebutuhan nomor 2. Bayangkan, ternyata sebagian besar masyarakat kita, khususnya Purwakarta bisa umum di Indonesia, ternyata merokok lebih penting daripada membeli makanan sehat. Bahkan ada joke-nya, kalau saya pernah membaca di satu artikel sendiri. Tapi kalau bawa telur 1 kilo bawa ke rumah, anak istrinya makan, tingkat proteinnya naik, kesehatan meningkat, derajat kan seperti itu. Korelasi sempitnya seperti itu, Bapak. Tapi faktanya kebalik, lebih rela membeli rokok dibandingin membeli telur 1 kilo dengan harga yang sama. Satu itu. Nah, ini benar atau tidak datanya disurvei bisa. Peredaran rokok ilegal menurun, kita tekan, maka diharapkan terjadi penerimaan negara dari sumber cukai yang meningkat. Karena equilibrium ya, ada keseimbangan. Di satu sisi kita tekan, yang lain pasti menonjol, meningkat, bukan melempem begitu. Nah, setelah penerimaan cukai meningkat, diharapkan pula mudah-mudahan karena cukainya banyak, negara makanya dana bagi hasil pun pada pemerintah daerah pun semakin besar. Yang tadi disampaikan oleh Pak Heri, tahun 2023 Purwakarta hanya kebagian 7,8 miliar. Kalau kita kegiatan sosialisasi, kemudian full info, kemudian sampai penegakan hukum, operasi bersamanya berhasil, kemudian peredaran di Purwakarta sampai mengecil, mungkin kemungkinan tahun depan kita, mudah-mudahan kita berdoa bisa lebih dari 10 miliar kita dapat. Kan begitu ya. Ini dari 3 kurva ini yang mungkin lebih sederhana kita. Peredaran rokok kita tekan, pendapatan cukai naik, penerimaan DBHCAT pun insya Allah bisa naik. Ini yang kita harapkan seperti itu. Karena penggunaan DBHCAT sebagaimana diatur dalam PMK itu kan bukan hanya penegakan hukum, ada untuk bidang kesejahteraan masyarakat, ada untuk bidang kesehatan. 2 bidang itu saja bisa meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kesehatan. Karena bagaimana indeks pembangunan manusia bisa meningkat, faktor-faktor kesehatan dan perekonomian itu menjadi faktor yang mutlak selain faktor pendidikan. Karena indeks pembangunan manusia Indonesia atau Human Development Index secara umumnya ada 3 hal yang paling bisa mendongkrak, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Kalau dalam bahasa gampangnya, pendidikan itu adalah otaknya cerdas, kemudian kesehatan badannya sehat,
perekonomian kantongnya tebal. Nah ini gimana nggak sempurna kalau gitu ya, otak gitu. Karena bagian penegakan hukum itu tidak hanya dilaksanakan oleh Satpol PP saja, tetapi dari beberapa OPD yang lain di pemerintah daerah. Tapi kebetulan Satpol PP yang melakukan tindakan penanganan sosial dan penanganan, kita mencoba dari alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada khususnya yang sudah disampaikan berdasarkan alokasi yang disebutkan oleh Pak Heri, kita akan melaksanakan 2 subkegiatan. Sosialisasi apa sih yang kita lakukan? Bisa melakukan sosialisasi tatap muka seperti ini. Jadi ini akan membuat satu pesan menjadi berantai. Kita hari ini melaksanakan sosialisasi untuk 50 orang lebih, masing-masing 50 orang, satu orang menyebarkan ke 5 lagi, tinggal dikali 5 lagi kali 5 terus seperti domino, efek domino. Kemudian sebelumnya, jadi mudah-mudahan dengan 2 kali sosialisasi ini minimal 20% atau 25% masyarakat Purwakarta yang tersebar di seluruh pelosok sudah mengetahui atau sudah pernah mendengar bahwa peredaran rokok ilegal atau barang cukai ilegal adalah tidak benar atau bertentangan dengan hukum. Ini yang harapannya, sehingga pada saat masyarakat mengetahui, tingkat konsumtivitas masyarakat terhadap rokok khususnya ilegal semakin menurun. Caranya ya tadi banyak, peran masyarakat langsung mensosialisasikan, kemudian juga pada saat teman-teman dari jasa ekspedisi yang hadir misalnya harus lebih cermat, lebih itu. Pertama billboard, karena billboard itu menjadi salah satu media efektif, bukan hanya di saat tahun-tahun sekarang dengan mempromosikan diri tapi dalam tahun-tahun politik ini kan memperkenalkan. Billboard juga bisa menjadikan salah satu ajang informasi untuk kegiatan apapun. Salah satunya adalah untuk kegiatan bagaimana BKC ilegal itu kita bisa tekan. Kita pasang di tempat-tempat yang strategis, yang banyak orang membaca, melihat, sehingga akan selalu mengingat, oh ternyata peredaran rokok ilegal itu dilarang. Kemudian pendistribusian rokok ilegal itu bertentangan dengan hukum, seperti itu. Kemudian wujud subkegiatan sosialisasi adalah talk show, Pak. Itu nanti akan kita lakukan di media elektronik, baik di radio terutama, karena radio mungkin bisa menjangkau masyarakat lebih jauh lagi, sehingga apa yang informasi seperti yang hanya 54 orang, dampak domino juga mungkin akan terasa ada, tetapi mungkin tidak signifikan. Tapi kalau dengan media talk show ataupun media sosial lainnya akan cepat. Karena dengan era digitalisasi sekarang, media begitu cepat. Masyarakat apa yang live di tempat yang lain saat ini juga kita bisa melihat, bisa mendengar, seperti itu. Nah, kemudian selain itu kegiatannya bisa melalui rapat koordinasi. Rapat koordinasi sudah kita lakukan. Karena rapat koordinasi yang kita lakukan adalah kita dalam rangka penegakan hukum BKC ilegal di Purwakarta itu sudah diwadahi dalam sebuah keputusan bupati yang tertuang di dalam pembentukan satgas, satuan tugas. Jadi legalitas pelaksanaan kegiatan, baik sosialisasi, nanti kegiatan info dan operasi itu kita sudah dipayungi oleh satu kekuatan hukum yang dibentuk berdasarkan keputusan bupati, di mana anggota-anggotanya ini adalah merupakan berbagai macam stakeholder, baik unsur pemerintah daerah, unsur bea cukai, dan aparat penegak hukum lainnya. Ada kepolisian, ada TNI Polri, ada kejaksaan, ada pengadilan. Itu jadi sudah merupakan bagian dari satgas itu. Dan nanti dalam kegiatan selanjutnya, apalagi nanti dalam kegiatan operasi bersamanya, tim satgas kegiatan penanganan dari kegiatan pelaksanaan kegiatan info ataupun kegiatan operasi bersama harus dikomunikasikan, harus dikoordinasikan dengan baik dengan unsur stakeholder yang lainnya, terutama dengan teman-teman dari bea cukai dan aparat penegak hukum yang lainnya. Kemudian pengadaan sarana prasarana, karena bagaimanapun kegiatan atau efektifnya satu kegiatan kalau tanpa didukung dengan sarana prasarana pasti kurang begitu efektif. Tetapi dengan adanya sarana prasarana yang minimal saja kita bisa adakan untuk memperlancar tugas pelaksananya, insya Allah kegiatan akan berjalan dengan lancar. Kemudian pengumpulan informasi domainnya pemerintah daerah, Satpol PP dalam hal ini. Hasil info itu akan dipetakan, misalnya di Purwakarta dari 17 kecamatan itu kita petakan, apakah di 17 kecamatan di Purwakarta itu yang mempunyai potensi dugaan peredaran, penjualan, dan pendistribusian BKC ilegal unsur rokok itu di mana sih yang paling dominan? Apakah di wilayah utara, di wilayah selatan, wilayah timur, atau wilayah barat? Hasil pemetaan ini, hasil info ini juga nanti akan disampaikan kepada teman-teman stakeholder yang lainnya, terutama dari bea cukai, untuk kita lakukan tindakan represifnya, yaitu berbentuk operasi bersama. Sehingga kalau sudah ada tindakan represif berdasarkan data info yang akurat, mudah-mudahan operasi bersama juga menghasilkan hal yang baik.
Walaupun sekarang mungkin beredar pasti ada. Masyarakat tadi kalau dari Pak Moderator menyampaikan sekarang bukan hanya di warung-warung tapi sudah mulai masuk ke rumah-rumah warga. Itu kan ranah privat kan. Bagaimana kita cara melakukan penegakannya? Nah, mungkin nanti disampaikan oleh Bea Cukai. Karena terkait dengan pemberantasan ataupun penegakan hukum BKS ilegal ini adalah menjadi ranahnya lex spesialis dari teman-teman Bea Cukai. Kami dari Satpol PP pemerintah daerah tidak punya kewenangan itu. Kalaupun nanti kami yang mempunyai sertifikasi PPNS itu menjadi pendamping dari teman-teman penyidik Bea Cukai. Sama juga dari teman-teman kepolisian juga sama. Teman-teman penegak hukum lainnya pun sama. Aparat TNI Polri juga mungkin nanti kita dalam satgas saling sinergi mendampingi teman-teman Bea Cukai dalam rangka melakukan penegakan hukum terkait dengan adanya peredaran, penjualan dan pendistribusian BKS ilegal khususnya rokok. Kemudian kalau kita bicara timeline kegiatan triwulan 1, apapun kita harus punya sinergitas yang baik antar stakeholder. Kemudian di triwulan 2 nanti ada Pulinfo, operasi bersama, talk show dan pemasangan billboard. Kemudian di triwulan 3 juga ada Pulinfo, operasi bersama dan konsultasi koordinasi. Kemudian karena kita tadi urusan pemerintahan terbagi itu yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Tapi pemerintah provinsi pun punya kewenangan untuk masuk melakukan berbagai macam penyelenggaraan pemerintah di wilayah kabupaten kota, terutama di kabupaten kota yang berbatasan, yang bersinggungan. Misalnya wilayah Kabupaten Purwakarta dengan Karawang, Kecamatan Gunung Sari dan Cikampek, itu kewenangannya bisa diambil oleh pemerintah provinsi. Pemerintah Purwakarta dengan Subang di wilayah Kira Pedes dengan Sarang Panjang, ya, Subang, Cibatu dan Cipene itu bisa diambil oleh provinsi. Di sisi selatan Darangdan dengan Cikalong Wetan dengan Bandung Barat itu bisa di kewenangan provinsi terhadap kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal di Purwakarta juga selain dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta juga mendapat dukungan dari pemerintah provinsi. Mudah-mudahan kalau dengan dukungan pemerintah provinsi juga masuk ke wilayah Purwakarta, yang kita harapkan tadi menekan peredaran rokok ilegal, meningkatkan cukai dan meningkatkan BCT itu akan semakin mudah dalam pelaksanaannya dan mudah-mudahan bisa tercapai. Kemudian selesai, saya rasa itu membayar cukai adalah kewajiban. Artinya merokok boleh, tapi merokoklah dengan rokok yang legal, yang sudah bercukai. Saya rasa itu mungkin Bapak Ibu yang kami dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami berharap dari kegiatan sosialisasi ini adalah merupakan satu kegiatan upaya nyata kita dari pemerintah daerah untuk bisa mentransfer sampai ke tingkat masyarakat yang paling jauh tentang kendalinya, span of control kita paling jauh, minimal dengan sosialisasi semacam ini bisa kita capai dan kita harapkan. Sehingga tujuan tadi menekan peredaran rokok ilegal semakin nampak, meningkatkan hasil cukai juga meningkat, dan meningkatkan pembagian BBSHT di tahun-tahun mendatang. Demikian. Sekali lagi saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut kata Pak Kabinda tadi, itu satu, otak kita semakin cerdas, gitu kan. Yang kedua, badannya sehat, muka pilu, kantongnya tebal, catatan hutang. Jadi kantongnya tebal mudah-mudahan bisa mengambil catatan hutang gitu ya. Oleh money gitu ya. Ya, alhamdulillah. Kegiatan sosialisasi pada hari ini sudah berjalan lancar. Untuk itu kami tutup dengan membaca hamdalah.